Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perilaku konsumen dalam konteks bisnis jasa. Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan juga menghentikan konsumsi produk yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka selaku konsumen. Yang pertama, pencapaian tujuan bisnis dilakukan melalui penciptaan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, dalam rangka mengimplementasikan orientasi pelanggan diperlukan adanya pengembangan. Yang ketiga, mempelajari cara menjadi konsumen yang bijak agar dapat membuat keputusan pembelian yang optimal. Yang pertama, produk membantu pembentukan identitas diri dari konsumen. Yang kedua, produk yang menghubungkan konsumen dengan masa lalunya. Yang ketiga, produk menjadi bagian rutinitas sehari-hari dari konsumen. Dan yang keempat, produk membangkitkan ikatan emosional tertentu dalam diri konsumen. Yang pertama, pencarian atribut atau search atribut merupakan karakteristik yang berwujud yang dapat dinilai pelanggan sebelum melakukan pembelian. Di sini misalnya ketika kita datang ke restoran, sebelum melakukan pembelian, kita bisa melihat jenis makanan, lokasi, tipe, dan juga lain-lain. Yang kedua, atribut pengalaman atau experience atribut merupakan hal-hal yang tidak bisa dievaluasi sebelum konsumen melakukan pembelian. Yang ketiga, atribut kredibilitas atau credence atribut. Karakteristik produk yang dirasakan oleh para pelanggan masih sulit untuk dievaluasi bahkan ketika mereka sudah mengkonsumsi produknya. Yang pertama, resiko fungsional atau hasil yang tidak memuaskan. Yang kedua, resiko finansial atau kehilangan uang yang tidak terduga. Yang ketiga, resiko waktu atau terbuangnya waktu. Yang keempat, resiko fisik atau psikologis, adanya ketakutan dan emosi pribadi dalam diri konsumen. Yang kelima, resiko sosial atau bagaimana pikiran dan reaksi orang lain. Yang keenam, sensor indera atau dampak yang tidak diinginkan oleh kelima indera. Ada beberapa strategi untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang pertama, mendorong pelanggan prospektif untuk mengenali layanan dari brosur, web, dan juga video. Yang kedua, mendorong pelanggan prospektif untuk mengunjungi fasilitas layanan sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, menawarkan uji coba gratis yang cocok untuk jasa dengan atribut pengalaman yang tinggi. Yang keempat, iklan, menunjukkan bukti kualifikasi. Yang kelima, menerapkan prosedur keamanan yang dapat membangun rasa yakin dan juga percaya. Dan yang keenam, menawarkan jaminan kepada pelanggan atau konsumen dengan jaminan layanan seperti garansi uang kembali dan juga garansi jaminan kinerja. Dinyatakan positif apabila layanan lebih baik daripada ekspektasi, dan dinyatakan negatif apabila layanan lebih jelek daripada ekspektasi, dan dinyatakan biasa apabila layanan sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi layanan dibentuk mulai dari proses pembuatan keputusan, kemudian pelanggan akan mengevaluasi layanan yang mereka rasakan. Dan perusahaan harus memahami bagaimana pelanggan mengevaluasi layanan tersebut. Nah, konsumen impulsif merupakan tipe konsumen yang dapat membuat keputusan dengan cepat. Yang mereka butuhkan adalah kemudahan, respon yang cepat, singkat, dan juga jelas. Semakin mudah langkah yang kita berikan untuk membeli produk maupun jasa, semakin besar keputusan konsumen impulsif tersebut untuk membeli atau melakukan proses pembelian. Contohnya, kemudahan yang dapat kita berikan kepada konsumen yang impulsif adalah ketika kita menawarkan suatu produk kepada konsumen tersebut, kita berikan kemudahan berupa transaksi bisa dilakukan melalui bank dengan cara transfer, jadi pelanggan atau konsumen tersebut tidak perlu melakukan pembayaran secara cash. Selain itu, kemudahan yang dapat diberikan adalah berupa pengiriman barang. Jadi, konsumen tersebut tidak perlu datang langsung ke store, tetapi dapat memilih melalui aplikasi layanan toko tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.